On Monday, 3 Navy destroyers, a support ship, and a Royal Navy frigate began operations in the Barents. The Navy says it is to assert freedom of navigation. It's the first time Navy surface ships have sailed there since the mid-1980s. Halo pemirsa Albiruni ID, kembali lagi di channel Albiruni ID. 3 kapal perang Angkatan Laut Amerika berlayar memasuki Laut Barents di lepas pantai Arktik Rusia, Senin 4 Mei. Ini merupakan yang pertama kalinya sejak pertengahan 1980-an atau puncak perang dingin. Tujuan operasi itu adalah untuk menegaskan kebebasan navigasi dan menunjukkan integrasi tanpa batas di antara sekutu NATO, kata Angkatan Laut Amerika Eropa, atau biasa dikenal dengan nama Armada ke-6 US Navy dalam sebuah pernyataan. Seperti dikutip CNN, Selasa 5 Mei 2020. Ketiga kapal perang Amerika itu adalah kapal perusa USS Donald Cook, kapal perusa USS Porter, dan kapal perusa USS Roosevelt. Mereka bergabung dengan frigate Angkatan Laut Kerajaan Inggris, HMS Kent. Laut Barents adalah bagian dari Samudra Arktik dan berbatasan dengan Norwegia dan Rusia Utara. Pelabuhan Murmansk, Rusia, yang menampung armada utara Angkatan Laut Rusia, terletak di kawasan laut tersebut, yang beberapa hari sebelumnya telah melaksanakan uji coba S-400 pada jarak maksimalnya, yaitu 400 km. Angkatan Laut Amerika mengaku telah memberitahu Moskow tentang operasi tersebut pada Jumat pekan lalu, untuk menghindari kesalahan persepsi, mengurangi resiko, dan mencegah eskalasi yang tidak disengaja, kata Angkatan Laut Amerika Eropa. Para pejabat Amerika secara konsisten mengatakan bahwa Rusia telah meningkatkan kehadiran militernya di Kutub Utara atau Arktik dalam beberapa tahun terakhir. Rusia secara bertahap memperkuat kehadirannya dengan menciptakan unit-unit Arktik baru, merenovasi lapangan terbang dan infrastruktur lama di Kutub Utara, dan membangun pangkalan militer baru di sepanjang garis pantai Kutub Utara, kata Pentagon dalam sebuah laporan tentang Arktik pada 2019 lalu. Ada juga upaya bersama untuk membangun jaringan pertahanan udara dan sistem rudal pantai, radar peringatan dini, pusat penyelamatan, dan berbagai sensor, imbuh lampiran Pentagon. Akhir bulan lalu, jet tempur NATO mencegat pesawat militer Rusia di daerah itu pada 2 kesempatan. NATO dalam sebuah pernyataan mengatakan pada Selasa pekan lalu, sebuah pesawat peringatan dini serta 2 pesawat pembom jarak jauh Tu-22 Rusia dengan pengawalan jet-jet tempur mendekati wilayah udara NATO di lepas pantai Norwegia dan diintersepsi atau dicegat oleh jet tempur Norwegia. Pada hari berikutnya, jet tempur F-16 dan F-35 Norwegia sekali lagi mencegat pesawat-pesawat Rusia setelah mendekati wilayah udara NATO dekat Norwegia. Armada ke-6 Angkatan Laut Amerika mengonfirmasi bahwa pengerahan 3 kapal perang ke lepas pantai Rusia di Laut Barents ini merupakan yang pertama kali sejak 3 dekade silam. Kapal-kapal Angkatan Laut Amerika belum beroperasi di Laut Barents sejak pertengahan 1980-an, bunyi pernyataan armada tersebut. Dalam masa-masa yang penuh tantangan ini adalah lebih penting dari sebelumnya bahwa kami mempertahankan operasi kami yang terus-menerus di seluruh teater Eropa, sambil mengambil langkah-langkah bijaksana untuk melindungi kesehatan pasukan kami, kata Komandan Armada ke-6 Angkatan Laut Amerika, Wakil Laksamana Muda Lisa Francetti. Sementara itu, militer Rusia mengaku siaga untuk melacak kapal-kapal NATO di lepas pantai mereka. Aset Armada Utara telah mulai melacak kelompok aksi kapal permukaan NATO, kata Pusat Manajemen Pertahanan Nasional Kementerian Pertahanan Rusia yang dikutip Interfax. Pusat manajemen itu mengatakan beberapa kapal perang NATO memasuki Laut Barents pada pukul 7 pagi waktu Moskow kemarin. Rusia dan anggota NATO serta Norwegia telah meningkatkan kehadiran militer mereka di wilayah tersebut setelah Moskow menganeksasi Crimea yang melepaskan diri dari Ukraina pada 2014. Namun, operasi Armada ke-6 Angkatan Laut Amerika di Laut Barents kali ini tidak melibatkan Norwegia. Hal ini diduga sebagai upaya untuk menghindari meningkatnya ketegangan Oslo dengan Moskow.
Bagaimana menurut pendapat Anda mengenai berita ini? Apakah akan segera dimulai atau masih pemanasan? Atau mereka berdua akan memulainya dengan negara proksi mereka? Berikan jawaban Anda.